Pasti pernah dengar dong kisah 1001 Malam? Nah, di dalamnya itu ada satu tokoh yang kecerdasannya legendaris banget, Abu Nawas. Cerita kita kali ini bakal ngebuktiin kalau buat mecahin teka-teki paling mustahil sekalipun, yang kamu butuhin itu bukan kekuatan, tapi cara berpikir yang beda dari yang lain. Nah, ini dia inti dari ceritanya. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya menjawab pertanyaan yang sebetulnya nggak ada jawabannya ya? Tantangan filosofis semacam ini bisa bikin siapa aja nggak bisa tidur loh. Termasuk seorang raja yang paling berkuasa sekalipun. Oke, kita mulai ceritanya ya. Kita pindah ke sebuah istana yang megah. Di sana ada pemimpin besar, Raja Harun al-Rashid, yang lagi pusing sama satu masalah. Masalah yang nggak bisa diselesaikan pakai harta atau kekuasaannya. Masalahnya kelihatannya sepele, tapi ganggu banget. Sang raja yang punya segalanya, malah nggak bisa tidur. Setiap malam tidurnya gelisah terus. Terus apa dong penyebabnya? Ternyata bukan karena negara mau perang atau ada pemberontakan, tapi gara-gara dua teka-teki filosofis. Pertanyaannya tuh berat banget, sampai semua orang paling pinter di kerajaan udah angkat tangan. Waktu semua ahli udah gagal, ya cuma tinggal satu nama yang jadi harapan terakhir. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Satu-satunya orang yang diharapkan bisa menenangkan pikiran sang raja yang lagi kalut. Oke, sekarang kita masuk ke tantangan pertama. Sebuah pertanyaan yang dalam banget tentang keberadaan kita semua. Coba dibayangin, Raja nanya begini ke Abu Nawas. Pertanyaan yang sama yang udah bikin para filsuf dan ilmuwan pusing 7 keliling dari dulu. Di mana sih ujung dari semua ini? Dan jawaban Abu Nawas luar biasa. Singkat, nggak terduga, tapi dalam banget. Cuma 2 kata yang langsung bikin semua perdebatan berhenti. Di dalam pikiran. Tunggu. Maksudnya apa nih? Logikanya tuh gini. Abu Nawas bilang konsep batas itu kan ciptaan pikiran manusia. Otak kita kan terbatas ya. Nah, karena kita nggak akan pernah bisa ngukur sesuatu yang tak terhingga, maka satu-satunya batas alam semesta yang bisa kita pahami ya cuma sebatas kemampuan pemahaman kita sendiri. Jawaban yang jenius banget. Nah, setelah jawaban filosofis yang bikin Raja melongo tadi, sekarang kita ke teka-teki kedua. Kali ini tantangannya bukan soal konsep yang berat-berat, tapi lebih ke adu logika yang cerdik. Pertanyaan ini kedengarannya kayak soal matematika yang mustahil dijawab kan. Gimana coba cara ngitungnya? Tapi buat Abu Nawas, ini bukan soal ngitung. Ini soal cara berpikir. Jadi, kuncinya tuh di sini. Abu Nawas gak pusing-pusing hitung. Dia justru mengamati polanya. Bintang di langit kan jumlahnya relatif tetap, gitu-gitu aja. Sementara ikan, setiap hari diambilin dari laut dalam jumlah besar. Alur berpikirnya di sini benar-benar cerdik. Abu Nawas menyimpulkan kalau populasi ikan bisa terus-menerus berkurang setiap hari, tapi kelihatannya nggak pernah habis, ya logikanya jumlah awal mereka pastilah jauh lebih besar daripada bintang yang nggak pernah berkurang sama sekali. Masuk akal kan? Nah, disinilah letak kejeniusan Abu Nawas. Dia nggak menjawab pertanyaan yang diajukan. Dia malah mengubah pertanyaan itu jadi sebuah teka-teki logika yang bisa dia menangkan. Dia nggak butuh angka, dia cuma butuh alasan yang masuk akal. Terus gimana akhirnya? Apa reaksi Raja setelah dapat 2 jawaban super brilian ini? Rasa penasaran sang Raja langsung hilang. Pikirannya jadi tenang. Bukan karena dia dapat fakta angka yang pasti, tapi karena dia dapat jawaban yang memuaskan rasa ingin tahunya. Teka-teki itu terpecahkan, dan akhirnya Raja bisa tidur nyenyak. Jadi, apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Abu Nawas nunjukin kalau kebijaksanaan sejati itu fleksibel. Kadang kita butuh jawaban yang dalam, tapi di lain waktu kita butuh jawaban yang cerdik. Dia paham banget kalau cara menjawab itu sama pentingnya dengan apa jawabannya. Dia nggak cuma ngasih jawaban, dia ngasih solusi atas masalah yang sebenarnya, yaitu kegelisahan sang raja. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Dalam hidup, saat kita dihadapkan pada masalah-masalah besar yang kayaknya nggak ada jawabannya, mana yang lebih penting? Jawaban yang benar secara mutlak atau jawaban yang memuaskan dan bikin kita bisa melangkah maju dengan tenang?